Aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu Dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta, seperti yang kau minta. Aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo audio friends, balik lagi di Audio People, tentunya bareng sama gue Bongga. Dan ini adalah episode spesial karena ini adalah program pertama kita, di episode pertama kita di Kulik pastinya ya, Kupas Lirik. Hari ini Audio People tentunya di channel Audio People. Hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya spesial, karena kalau ngomongin Audio People, kalau misalnya kita lagi ngomongin masalah tamu-tamu pasti spesial banget. Wah, siapa yang tak kenal pria satu ini? Ada Mas Gil. Kabar? Aduh, Mas Gil apa kabar? Baik sekali. Baik sekali ya. Mungkin kalau misalnya lihat sering nonton video-video klip ya kan di zamannya wah, pada zamannya ya. Pada zamannya. Ada tampangnya Mas Gil berkeliaran ya. Wah, mantan vokalis dari Yovian. Terus pernah ada project juga Gangster of Love ya? Iya. Betul sekali. Hari ini Mas Gil, kita bakal kupas lirik. Ini adalah episode pertama dari Kupas Lirik. Kulik namanya. Kupas lirik ala Audio People. Oke. Ya. Okay. Hari ini kita akan ngupas lirik yang tadi sudah ditonton juga ya sama teman-teman, karena Mas Gil sudah nge-cover juga lagunya. Ini adalah lagu dari ciptaan dari Mas Pongki Barata ya. Ini kalau ngomongin Mas Pongki, siapa sih nggak kenal sama beliau juga ya, karena karya mantep banget, ya kan? Lagunya adalah Seperti Yang Kau Minta. Lagu yang dibawain sama Krisya di tahun 2002, almarhum ya. Di tahun 2002, terus di album Dekade pada saat itu, terus pernah dikeluarin juga sama Indonesian Idol. Pernah ikutan Indonesian Idol nggak, by the way? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada yang ngajakin. Oh, kalau yang satu lagi saya tahu karena saya pernah bareng sama Mas Gil. Oh iya? Iya, yang satu lagi itu kita bareng. Coba Mas Gil pasti nggak.
Itu kita bareng gitu. Terus pernah dirilis juga sama Joy Tobin tahun 2004 ya. Terus akhirnya dirilis lagi, lagu yang luar biasa memang, dirilis lagi di tahun 2010 sama Mita. Dan akhirnya di 2 tahun kemarin dirilis lagi sama penyanyi yang sangat luar biasa jebolan Indonesian Idol juga, ada Firza ya. Dirilis lagi sama Firza di tahun 2018. Mantap. Hari ini harinya tentunya selain ditemani sama Mas Gel, ada Gobonga di sini. Ya. Kita bakal, tadi Mas Gel kan udah nyanyi-nyanyi nih, tadi barusan sama kita. Kalau ada yang haus, hari ini kita ditemani sama Rustic Coffee. Alright. Boleh loh Mas Gel, silakan sambil diminum Mas Gel, silakan diambil aja. Thank you. Diambil aja langsung. Thank you loh buat Rustic Coffee ya hari ini ya, sudah memberikan kita kopi yang sangat luar biasa. Seru sekali. Wah, kenceng banget suaranya. Mantap, thank you Rustic, mantap luar biasa. Oke, Pas manisnya ya. pas banget. Gak tau ini kalau saya pribadi Mas Gil, karena ini pernah nyobain juga sih si Rustic ini. Enak banget sih, entah kenapa. Jadi harus coba nih, guys. Nanti bakal ada di bawah ya, Rusticnya ya. Mas Gil, ngomongin lagu seperti yang kau minta. Mas Gil kan tadi udah nyanyi. Ya. Ada ini nggak sih? Ada satu part atau beberapa part yang Mas Gil suka dari lagu ini? Jadi saya dulu pertama kali nyanyi lagu ini tuh zaman dulu masih ngafe. Oke. Ya tahun segituan. Tahun 2002 enggak lah ya? Masih. Oh iya, masih ya 2002 ya, oke. Soalnya Join Indonesia kan 2003, jadi itu masih ngafe. Oke. Jadi waktu pertama kali denger lagu ini tuh liriknya bingung. Ini kenapa depannya kok dia marah gitu? Iya, benar. Depannya tuh ada marah. Terus udah gitu, kalau lihat klipnya waktu itu saya lebih bingung lagi. Iya, tapi itu emang terjadi ya, banyak yang bingung sama si video klipnya sebenarnya ya. Iya. Nah, cuman akhirnya ya kalau waktu itu sampai beberapa jam ke belakang, ya udah nggak dipikirin liriknya gitu. Jadi pokoknya nyanyi aja soalnya enak lagunya gitu kan. Tapi tadi setelah waktu kita waktu nyanyiin, terus waktu kita mau ngebahas, saya jadi kepikiran kayaknya saya punya punya pemahaman tersendiri gitu ya untuk lagu ini gitu. Saya kalau ditanya paling suka, sebetulnya dari awal itu udah banget sih gitu. Sebenarnya ya dari awal tuh ya. Ya cuman yang paling akhirnya menyimpulkan keseluruhannya itu bahwa terakhirnya dia bilang aku akan berusaha untuk menjadi seperti yang kau minta gitu kan gitu. Nah kalau lihat klipnya kan yaitu ada orang yang dengan keterbatasan, tapi kalau aku lihatnya jadi sebetulnya si orang ketiga ini yaitu sudut pandang pertama maksudnya si yang nyanyi lagu ini ceritanya itu tuh dia sebetulnya mau minta maaf karena dia nggak bisa berhenti mencintai orang ini gitu. Sementara si orang yang dicintainya ini sebetulnya pengennya udahlah nggak usah gitu. Bener-bener, tapi saya setuju dengan itu sih. Cuman ya udahlah, gue berusaha untuk ya mungkin apa yang memendam perasaannya sendiri atau ya udahlah gue coba lupain atau gimana gitu. Sebenarnya ini juga menjadi bahan yang sangat luar biasa karena lagu ini tuh punchline-nya udah dari depan sebenarnya ya. Jadi kayak ada yang maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu di situ kayak ini ada apa nih, dari awal udah begitu kan. Itu yang kayak ini tuh sebenarnya ada apa di lagu ini dan ternyata kalau ada ya akan menjadi multi interpretasi sih sebenarnya akan ada banyak interpretasi, tapi ternyata beliau ini adalah orang ketiga ceritanya ya di lagu ini. Ini nggak tahu ya apakah Mas Pongki apakah pernah mengalami hal ini kah gitu. By the way ini kita udah izin juga sama Mas Pongki. Kita udah sempat kontekan juga sama Mas Pongki kalau kita izin nih Mas Pongki, lagu ini boleh kita sedikit bahas ya masalah liriknya gitu. Tapi belum sempat nanya apakah nanti kita akan tanya ke Mas Pongkinya langsung tentang liriknya. Sebetulnya dia tuh orang ketiga atau orang itu yang paling penting karena ya pasti dari sudut pandang si pencipta lagu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin kalau saya pribadi itu lebih ke si lirik yang terakhirnya ini yang aku tahu dia yang bisa yang itu. Jadi kayak ini tadinya dia kayak mau marah, terus kayak dia memendam rasa, tapi kok kayak
ya gue menyerah aja, ternyata lu lebih keren. Bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih kalau misalnya dari Mas Gil deh? Kalau jadi akhirnya kan dia bilang dia yang bisa, maksudnya dia yang bisa itu di sini kayaknya lebih ke dia yang memang sebetulnya ada di posisi yang istilahnya sah lah untuk mencintai lo gitu. Itu sih lebih ke situ aja. Iya sih sebenarnya ya. Karena tetap aja kan ya posisinya orang ketiga. Biar bagaimanapun maksudnya tetap aja walaupun dia bisa ngasih yang si orang ini minta, pada akhirnya juga kan ya mungkin nggak bisa bersatu gitu. Jadi ya udahlah, memang di posisinya aja sih sebenarnya gitu, si pasangan yang sahnya ini yang memang pantas untuk mencintai dia gitu. Ya gue mau udahlah, gue berusaha memenang aja. ya udah deh gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nonton video klipnya, ini ada part di video klipnya almarhum Chrisye, itu ada part tuh yang kayak mereka lagi bertemu tuh by the way nama model video klipnya ada Firman sama Revalina S. Temat ya. Oh iya. Iya video klipnya Revalina S. Temat sama Firman. Iya. Nah itu ada part itu kayak menunjukkan mereka tuh depresi banget, kayak si ceweknya tuh kayak iya abis mau gimana lagi, tapi cowoknya kayak gue udah berusaha sebisa mungkin gitu, gue berusaha sebisa mungkin untuk menjadi yang lu pengen, tapi gue nggak bisa. Itu ada part yang bener-bener emosional banget menurut saya ya Mas Gil ya, entah di menit keberapa nanti kita akan tunjukin juga. Itu kayak dia siluet gitu terus kayak wah gue udah stres banget, gue padahal udah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Emang sedih banget sih kalau ngomongin lagu ini ya. Tapi kalau ngomongin lagu ini Mas Gil, ini tuh 2002 dirilis sama almarhum Chrisye, 2004 sama Joy Toby, 2010 sama Mita, 2018 sama Firza. 4 kali dirilis, 4 kali lagu ini, dan 4 zaman musik yang berbeda. Bener kan? Ini tahunnya termasuk agak jauh-jauh sih sebenarnya ya. Kalau ngomong ini kan berarti ini masih sangat relate banget sama kehidupan sekarang. Pasti. Teman-teman nih Audio Friends pasti ada banget nih sampai hari ini yang masih relate sama cerita lagu ini ya. Pertanyaannya adalah, Mas Gil pernah sih ngalamin cerita di lagu ini? Kalau sumber informasi yang ada katanya nggak sekali, katanya banyak, katanya gitu. Luar biasa. Ya itu adalah sekelumit kehidupan. Dengan tampan seperti ini masa sih gitu kan, penasaran kita ya. Coba kita perjelas dulu itu kalau si yang orang pertama tuh yang nyanyi ya. Orang kita pertama sebut aja si A. Oke. Ya. Terus si yang berhubungan sama dia, yang marahnya itu, si B ya. C itu pasangannya si B yang sah. Oke. Saya mah si B aja. Oh jadi si B-nya. Saya jadi si B-nya. Bedanya orang ganteng sama yang enggak itu. Bedanya kalau mukanya tampan seperti ini, itu jadi si B. Saya nggak mau jadi si C soalnya itu korban. Iya sih itu. Tapi ini balik lagi dari si lagu ini ya, sebenarnya yang korban itu siapa sih menurut Mas Gil sebenarnya? Kalau ini kan ceritanya ada 3. Ceritanya ada 3 dari si penyanyi ya, kasarnya si orang pertama ini. Dia adalah orang yang merasa gue udah berusaha sebaik mungkin, tapi pada awalnya lu kan salah. Sudah lah. Bener ya. Jadi sebenarnya bukan korban, walaupun di cerita lagu ini terkesan dia kayak seolah-olah kayak itu menyusahkan diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri. Iya nggak? Iya. Jangan cari susah, orang udah punya pacar udah biarin aja. Gak usah sok jadi Valentino Rossi gitu kan. Oh itu Valentino Rossi nih Kung ya kan. Kalau misalnya ya memang kalau di interpretasinya Mas Gil adalah si C yang jadi korban. Si C yang jadi korban. Mungkin ada yang merasa kalau si A ini yang bernyanyi itu adalah gua korbannya men. Bisa jadi begitu nggak sih? Banyak yang gitu. Boleh loh Audio Friends. Anda tertipu. Tapi boleh Audio Friends kalau punya interpretasi yang berbeda-beda langsung tulis di kolom komentar bawah ya. Itu dari gue ya. Dari Mas Gil. Makanya ini kan kita ada interpretasi dari sisi Audio People dan Mas Gil ya hari ini ya. Dan kalau di interpretasi saya nih Mas Gil ya, sebenarnya A itu korban. Kalau dari interpretasi, karena mungkin kalau saya kan posisinya ada di si A nih, kalau Mas Gil kan ada di B. Mas Gil kan ada di B, yang tampan ada di B. Tapi si A sama si B itu pasti udah sempet enak-enak tuh. Bener nggak?
Kalau nggak si A tuh nggak akan susah begitu. Itu sampai memendam rasa loh, itu sampai seberat itu sih. Ya, apa saya pernah mengalaminya? Apakah saya pernah mengalaminya? Dia yang paling ceria itu biasanya dia yang menutupi kesedihan dengan keceriaan ya. Biasa aja. Oh iya, karena si B soalnya. Tapi kalau di interpretasi saya sih Mas Gil, nggak tahu ya kalau menurut Mas Gil ya, kayak saya tuh sebagai korban, orang yang sebenarnya masalah cinta nggak bisa kita salahin, bener nggak sih? Kita bisa jatuh cinta sama siapapun, bener nggak? Menurut Mas Gil? Betul. Kita boleh suka dan cinta sama siapa aja, tapi action yang dibuahi dari itu yang salah. Betul nggak? Kalau cantik banget, tapi ya udahlah gitu kan. Bisa gitu kan? Bener. Cantik banget, waduh terus disamperin terus dia juga misalnya. Yang orangnya juga kayak, oh ya udah ayo welcome gitu. Tapi gue nggak bisa. Nah tapi udah sempet ya itu yang tadi gue bilang itu udah sempet gimana tapi nggak jadi. Nah itu kan. Ya sih. Itu yang terus akhirnya jadi. Gitu. Kalau menurut Mas Gil di lirik lagu ini si B, seolah-olah si B ini menjadi apa sih namanya? Menjadi sebuah titik kesalahan juga nggak sih apa yang dilakukan si B? Soalnya kan kayak si A tuh ya kayak dia udah sempat minta maaf gue udah ada yang membaca dan mengerti isi hatimu, ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, dia bilang gitu kan. Berarti kan dia pernah masuk nih. Apakah si B ini berarti ada kesalahan nggak di si B ini ya? Kalau lihat dari sisi Mas Gil sebagai si B. Dari awal sampai akhir kalau dilihat dari liriknya sih memang enggak. Nggak ada, maksudnya nggak ada diceritain si B itu seolah-olah ngebales cintanya si A sedikit tuh nggak ada. Dia pokoknya hanya berusaha masuk gitu kan. Mungkin si B ini orangnya juga baik kayak saya gitu kan. Jadi ada yang suka, ya saya nggak mau menyakiti hati Anda gitu, ya udah saya tetap baik. Tapi mungkin si A ini kan ininya harapannya lain gitu kan. Nah itu. Iya sih. Jadi kalau berarti si B ini intinya kalau dicerita di interpretasi kita ya, kita sepakat ya tadi ya. Kalau ternyata si B ini memang tidak ada kesalahan sebenarnya. Sebetulnya kalau dari lirik enggak. Ya, karena kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Nanti mungkin kita harus tanya ke Mas Poki atau ini ya, Audio Friends bisa langsung komen ya, langsung komen aja di bawah. Menurut Audio Friends apa sih salah nggak sih sebenarnya yang jadi si B ini ya, yang jadi si B ini yang menjadi orang yang dicintai ya? Salah nggak sih? Langsung komen di bawah. Karena gini Mas Gil, kalau misalnya kalau saya sih sering ngobrol sama teman-teman yang masih SMA gitu ya. Kebayang. Ya saya juga jauh sih mungkin ya, jauh kayak ya teman-teman SMA. Nggak, tapi ngobrol sama teman-teman yang masih SMA gitu. Saya punya beberapa sepupu yang masih SMA gitu. Ternyata ini tuh relate banget. Kenapa? Gini, ini 2002, umur anak SMA sekarang anggaplah berapa tahun ya? 16. Ya. Berarti kan mereka lahir aja itu di 2004, bener gak sih? Dan ini lagu 2002 yang walaupun sudah dirilis berkali-kali ya sama beberapa musisi-musisi hebat ya. Dan mereka masih tahu, mereka masih bisa menyanyikan lagu ini dan liriknya masih jadi racun banget buat mereka. Berarti para bucin. Ya, kalau dulu kan orang-orang nggak tahu tuh bahasa itu ya. Sekarang tuh para bucin ya kan. Para bucin tuh mengalami banget dan menurut ya saya ya, ini lirik yang dibikin sama Mas Pongki, ini adalah lirik yang menurut saya future banget dan ini bisa dipakai sampai kapan ya nggak sih? Mungkin ada beberapa lagu yang dibuat pada saat itu gitu, tapi ini tuh kayak punya cerita panjang yang sampai kapanpun tuh orang masih suka denger banget. Mas Gil waktu bawain lagu ini pernah ada kejadian kayak pasti sempat ngelempar ke penonton lah ya, bikin singlong. Singlongnya sebanyak apa sih? Cukup heboh lah ya. Cukup heboh. Jadi yang kelihatan muka-muka yang aduh ya ini mereka lagi ngalamin banget atau cuman ikut-ikutan nyanyi kelihatan. Atau mungkin dia berencana untuk jadi si A-nya Mas Gil mungkin ya. Waduh, enggak lah. Lagi buka handphone. Ya ampun, ganteng banget. Aku bisa deh ya gitu. Ya itu dulu. Oh, itu dulu. Kalau sekarang ya itu tetap berusaha menjadi si B yang nggak bisa dicari celahnya. Oke, nggak bisa dicari celah. Nggak bisa dicari celahnya, walaupun ya itu kadang-kadang manusia itu kan gitu ya. Iya. Manusia itu ya bukan robot gitu ya, maksudnya nggak bisa disetel harus segitu terus gitu, nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga aduh gitu. Tapi ya itulah maksudnya sejauh kita bisa ngejaga, kita akan menjaga diri kita dari permasalahan
sakit hati yang tidak perlu gitu. Ya. Kalau zaman sekarang pelakor ya, pelakor itu yang bahaya ya. Karena ngomongin pelakor tuh sekarang lagi musim banget. Walaupun ada loh temen gue yang nggak setuju, apa itu pelakor? Kalau sampai laki lu dilebut orang berarti laki lu juga salah. Dianya yang salah. Dia merasa, jadi temen gue ini cewek. Oke. Wah ini berhubungan banget sama lagu ini nih, berhubungan banget sama lagu ini. Dia bilang nggak ada tuh istilah pelakor. Kalau sampai pelakor berarti lu sendiri nggak bisa jaga laki lu. Iya kan? Lu nggak bisa ngasih ke laki lu sedemikian sampai laki lu tuh masih harus bisa gitu. Iya. Sama contohnya mungkin si A ini ya masih bisa kayak ya udah deh, gue masuk gitu kan, kayak gue masuk deh gitu. Tapi ya, emang mungkin si C ini yang harusnya mungkin kata Mas Gil jadi korban, ternyata nggak korban banget juga karena dia juga tidak bisa memperlakukan si B dengan sebaik mungkin kan. Mungkin juga. Gila ya Mas Wongki bisa bikin diri kayak gini ya Mas Wongki. Ya itulah, pasti karena pengalaman tersendiri. Nanti mungkin akan kita tanyain langsung sama Mas Wongki ya. Mas Wongki punya pengalaman apa sama lagu ini sampai bikin sebuah lagu yang kita bisa bilang long last banget ya. Ini long last banget sih. Kayak kapanpun ini bisa didengar, kapanpun ini bisa relate sama kehidupan siapapun gitu. Apalagi kalau ini syuting kita di 2020 di awal pertengahan tahun 2020 nih. Lagi ada musim film-film Korea yang pelakor-pelakor soalnya. Dan orang tuh baperan. Dikasih lagu ini makin baper pasti ya. Karena kadang-kadang gini, Mas Gil bener gak sih kayak ya kalau lagu ini kan menceritakan kayak aku tahu ku takkan bisa. Jadi dia udah tahu kalau dia nggak bisa kan sebenarnya menjadi seperti yang kau minta. Ya kan? Sebenarnya lirik punchline-nya tuh sebenarnya lebih di sana. Walaupun dia harus melanjutkan lirik-lirik berikutnya biar dia tahu ya emang gua salah gitu. Dan lagi ada beberapa drakor ya yang membuat orang jadi baper berhubungan banget sama si lagu ini. Jadi ada sebuah drakor lah ya saya juga nggak tahu sih, cuma tahu cerita aja. Katanya aku ya saja kamu memang tukang nonton drakor, nggak apa-apa. Iya. Saya nggak sempat beberapa episode sih nonton drakornya ya, tapi emang drakor keren sih. Jadi membuat interpretasinya jadi berbeda Mas. Karena di lagu ini juga bisa jadi multi interpretasi karena terkesan iya gue salah, tapi gue nggak salah-salah amat. Ya itu mungkin soal tentang kita nggak bisa memilih kita mencintai siapa gitu. Iya, karena kalau ngomongin masalah cinta ini pertama kali Audio People ngebahas masalah cinta loh. Karena kalau ngomongin ngebahas masalah cinta tuh, cinta itu tidak bisa disalahkan ya Mas Gil ya. Cintanya enggak, cuma actionnya ya kan, actionnya. Jadi buat audio friends nih yang setuju banget kalau si A itu adalah korban, boleh langsung komen di bawah. Kalau yang setuju si B adalah korban, boleh di bawah. Kalau ada yang setuju si C adalah korban, langsung komen di bawah. Kita voting nanti, mungkin kita akan kasih tahu jawabannya. Ternyata orang lebih setuju si A yang jadi korban, B yang jadi korban, atau C yang jadi korban. Tapi gue setuju juga kalau B jadi korban sih. B itu adalah korban. Bisa jadi korban juga. Karena mungkin si B ini yang dicintai si A, dia juga tidak berharap si A mencintai dia mungkin. Sebetulnya, dan kan susah gitu kan gue untuk menolak gitu. Apalagi misalnya A-nya cantik banget atau ganteng banget, gue kan susah dong jadinya kan. Gitu kan. Itu sangat manusiawi ya. Itu jawabannya sangat manusiawi. Cobalah jadi Mas Gil. Cobalah jadi Mas Gil ya. Gak segitu amat sih. Tapi mau bahas dikit nih Mas Gil. Lagu ini tuh punya racun yang hebat juga. Terutama di versinya almarhum ya, almarhum. Selain ya Mas Gil tau lah kalau misalnya ngomongin almarhum Chrisye dengan suaranya, dengan pembawaan dia, lagu ini tetap mungkin salah satu menjadi juaranya ada tetap di Mas Chrisye ya, di almarhum Chrisye. Dan saya sampai menelaah, saya mendengar lagu ini tuh berkali-kali Mas Gil. Pas mendengar lagu ini, ternyata ada punchline yang sebenarnya mungkin tidak dirasa sama orang. Mungkin yang ngerti musik pasti tahu. Di situ di ref terakhir dia kasih overtune. Iya. Dan itu tuh kalau saya lihat ya, itu kayak semakin penekanan dari ya almarhum kan suaranya luar biasa Almarhum tuh suaranya luar biasa banget. Dan ketika dikasih overtune yang suara dia emang tipis tapi tinggi gitu, itu membuat orang jadi makin aku tahu kan.
makin gitu. Apalagi kalau kita inget kata-kata almarhum yang dia bilang, saya tuh kalau rekaman satu lagu dan belum nangis tuh itu belum bagus. Itu sempat nonton filmnya juga sih, sempat nonton film yang dokumenternya almarhum ya, bukan dokumenter sih, maksudnya yang dirilis sama Vino G. Bastian waktu itu. Emang beliau tuh kalau lagi rekaman tuh bener-bener pakai hati Mas Gil, kayak dia berkali-kali kalau misalnya gue belum suka, gue enggak, walaupun orang dengernya udah wah gila keren banget gitu, keren banget. Dan itu tuh bisa terjadi berjam-jam ternyata satu lagu almarhum tuh katanya karena beliau tuh termasuk orang yang sangat bernyanyi pakai hati. Dan ini kenapa mungkin di lagu seperti yang kau minta ini adalah salah satu lagu yang membuat orang menjadi gila ya ini dapat banget dan nyampe itu tuh nyampe banget ya. Itu sih salah satu menurut saya ya, kayak menjadi sebuah sih punchline yang kuat banget, itu didukung dengan musik yang luar biasa dan dan suara yang gak usah ditanya lagi ya, ditambah overtune di ref terakhir, wah gila sih, itu kayak semacam gongnya banget nih, gua kasih tahu gitu. Dan emosinya emang luar biasa sih lagu ini ya. Tapi masih penasaran sih Mas Gil, pernah nggak selain ada di posisi B, ada di posisi A gitu? Posisi A dulu mungkin. Dulu. Nah ya kita tidak berbicara sekarang, kalau sekarang mungkin nanti dimarahi. dulu. Ya pernah lah ya. Yes. Pernah. Apalagi teh bilang teman-teman SMA gitu kan zaman-zaman itu, waduh. Itu kan batasan-batasannya itu belum jelas gitu kan. Jadi ya melanggar kesana kesini tuh kayak yang nggak apa-apa gitu sebenarnya. Iya udah gue cek aja bos gitu kan. Tapi ketika itu pas nyanyi lagu ini jadi teringat lagi nggak masa-masa itu, masa-masa ketika gue mengagumi seseorang gitu, ternyata dia udah ada yang punya bos gitu. Ya itu, terus rasanya tuh kayak yang sedih sendiri gitu ya, kayak gue tuh menjadi korban gitu, padahal salah sendiri gitu. Yoi, iya kan? Iya benar-benar. Ada momen nggak Mas Gil ketika nyanyiin lagu ini tuh sampai meneteskan air mata gitu? Aduh, untungnya enggak. Karena jadi jujur pas waktu nyanyinya enggak, mungkin di belakangnya. Mungkin cerita di belakangnya mungkin. Ya. Karena kalau ngomongin lagu ini adalah lagu yang mungkin semua anak band kayaknya pernah mengcover lagu ini. Ya. Setelah tahun 2002 sekian tuh kayaknya anak band tuh kayak ini gue mesti bisa bawain lagu ini ya. Maksudnya termasuk saya juga, maksudnya band-bandan tuh kayak bawain lagu ini tuh kayak harus banget. Dan kalau saya pribadi sih mungkin pernah membawakan lagu ini sampai nih lirik. Waktu itu saya saya nggak bernyanyi ya waktu itu ya, terus kayak sambil mainin tuh kayak wah gila sih lirik lagu ini ya, gitu. Jadi kayaknya emang ini racun banget ya, racun sekali lagu ini ya. Satu deh, Mas pernah dari sekian banyak lirik, menurut Mas Gil yang nusuk banget gitu, yang nusuk banget di lagu ini? Di lagu ini adalah liriknya. Ini sih yang memasuki kehidupan kalian. Waduh, itu berat sih. Itu jadi apa ya? Itu kan ya bicara soal norma. Kalau mau lebih sensitif lagi mungkin bicara soal kepercayaan gitu kan, ya dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kadang-kadang juga ya nggak tahu ya, audio friends mungkin bisa ikut merasakan perasaan saya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kita langgar, apalagi terus demi cinta gitu, kayaknya tuh enak gitu. Ada rasa kepuasan sendiri. Yang tadi dia bilang racun gimana gitu. Aduh, harusnya nggak kayak gini nih gitu. Kita tahu kita salah tapi kita nggak berdaya, terus ya itu. Jadi berasa jadi korban padahal ya itu harusnya ya kita bisa menjaga lah gitu, kita bisa menjaga. Tapi by the way Mas Gil pasti membawakan lagu ini ya, nanti bisa ditonton juga ya, tadi sebelumnya kan udah ada ya. Itu Mas Gil membawakan dengan sangat luar biasa. Oke. Yang pengen ditanyain pokoknya sekarang buat Audio Friends adalah menurut Audio Friends itu lirik mana yang paling menjadi racun di lagu ini? Langsung komen di bawah karena kita nanti akan bikin kesimpulan apa sih ternyata lirik lagu mana sih yang paling racun di lagu ini ya. Oke, palingan gitu aja. Satu lagi. Klasik ini penting. Lagu ini kayaknya jarang ya ada di wedding, di pernikahan jarang. Iya jarang. Gil. Tapi ada yang request loh. Ada yang request. Tapi pasti sih. Tapi sekali lagi
kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Pongki ya. Mas Pongki terima kasih banget sudah memberikan inspirasi lagu yang sangat luar biasa. Lagu ini tuh luar biasa banget. Ditunggu lagi karyanya. Ditunggu lagi karya Mas Pongki, harus banget. Ini karya musik yang sangat luar biasa. Thank you Mas Gil udah ngobrol. Mantap. Thank you buat Plastik ya. Oh iya. Penyegar hari ini. Terima kasih juga untuk Dons Original. Ini merek sepatu yang sangat luar biasa menemani kita hari ini ya. Semua tim kita pakai Dons Original sepatunya hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sambal Hejo yang sudah support kita tentunya di hari ini, yang sudah bagi-bagi ke tim kita. Mantap, luar biasa. Thank you so much untuk semua sponsor yang sudah terlibat dalam acara Kulik di program Kulik episode pertama bersama Mas Gel dengan karya Mas Pongki ya. So, thank you so much ya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gel udah menyempatkan waktunya datang ke studio 2-nya Audio People. Terima kasih Audio Friends. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan tulis komen apapun di bawah di kolom komen. So, thank you so much. Terima kasih Mas Gel and Audio People pamit.